Halo semuanya, salam kinyis-kinyis. Ketemu lagi di channel Rebecca Natalia bersama aku Rebecca dan juga kakak nakes kesayangan kita, Kak Lisa. Halo, apa kabar? Hai. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk di video ini bersama aku ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang masalah pada anak lagi nih, masalah pencernaan yang paling sering ada di anak-anak, terutama juga balita ini ya, yaitu sembelit atau buang air besar yang keras. Bisa juga seminggu tuh dihitung sembelit kalau udah hanya pup tuh 2 kali dalam seminggu, bahkan cuman seminggu sekali ya. Itu rasanya itu sengsara banget ya, nggak cuman bagi anak tapi bagi orang tua juga ya. Udah jadinya orang tuanya cemas, terus anaknya nggak mau makan ya, kualitas hidup kualitas hidup anaknya jadi menurun lah ya. Oke, jadi dengan Kak Lisa ini nanti kita bakal membahas apa aja sih sebenarnya penyebab dari sembelit pada anak, kemudian gejalanya gimana, dan juga cara mengatasinya bagaimana gitu ya. Oke, yang belum subscribe channel ini aku tunggu untuk subscribe dulu. Oke, langsung aja kita ya Kak ke pembahasan kita tentang sembelit atau buang air besar yang keras gitu ya pada anak. Sembelit itu sebenarnya apa sih, dan juga penyebab sembelit pada anak secara umum tuh bagaimana? Oke, jadi sembelit itu adalah ketidakmampuan mengeluarkan tinja secara sempurna. Nah, ini frekuensi buang air besar itu berkurang dari biasanya dan tinja lebih keras, kemudian lebih besar dan nyeri perut nih dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kemudian tadi penyebab sembelit, selain itu sembelit artinya apa ya? Kemudian ini ada penyebab sembelit yang perlu diketahui juga. Penyebab sembelit pada anak yang pertama itu sering menahan tinja. Jadi ada beberapa anak yang menahan tinja itu di sekolah misalnya ya. Karena apa? Bisa jadi karena anak-anak tuh kayak males ke toilet sekolah karena toiletnya kotor, bau, atau jadi punya rasa trauma sendiri lah. Jadi mereka anak-anak lebih sering menahan tinja, kemudian akan membuat tinja semakin keras dan sulit dikeluarkan karena air dalam tinja akan diserap kembali oleh usus. Penyebab berikutnya adalah kurang serat dan kurang cairan. Jadi untuk para ibu-ibu nih harus memperhatikan yang dikonsumsi sama anak-anak kita. Jadi kalau anak kita kurang serat dan kurang cairan, nanti berarti kalau kurang mengonsumsi makanan yang berserat, jadi nanti kurang minum juga, itu merupakan penyebab terjadinya sembelit pada anak. Nah, sebab keduanya itu dibutuhkan untuk membuat tinja itu lebih lunak dan mudah dikeluarkan. Yang ketiga ini penyebabnya jadi kayak efek samping obat. Jadi pemberian obat bisa memicu sembelit pada anak ini. Beberapa obat yang memberikan efek sembelit ini misalnya kayak zat besi, kemudian anti kejang, dan bisa juga obat mah. Nah, kemudian yang keempat ini ada alergi produk susu tertentu. Apabila anak diberikan susu formula dan maksudnya itu terlalu banyak, jadi ia dapat mengalami kesulitan untuk buang air besar. Kemudian yang kelima, jarang beraktivitas fisik. Nah, karena anak hanya menonton TV misalnya ya, anak-anak ini kita cuma nonton TV, kemudian main video game, tuh udah gadget terus gitu ya, jarang beraktivitas. Nah, jadi ini berpotensi untuk susah buang air besar. Kemudian selanjutnya memiliki masalah saraf dan penyakit pada tulang belakang. Nah, ini anak yang memiliki masalah tulang belakang dan gangguan saraf juga rentan mengalami sembelit nih. Kenapa? Karena proses buang air besar ini diatur oleh sistem saraf. Jadi kalau misalnya ada bermasalah di sistem saraf, jadi berpotensi juga untuk anak-anak terkena sembelit. Kemudian untuk yang ketujuh, perubahan lainnya. Jadi secara umum, perubahan apapun dalam rutinitas anak seperti berpergian, kemudian tiba-tiba cuaca panas atau situasi stres dapat mempengaruhi kesehatannya secara keseluruhan dan fungsi ususnya. Seperti itu. Wah, ternyata ada beberapa penyebab ya yang kadang kita juga nggak sadari, tapi itu hal yang penting juga gitu ya untuk kita amati, perhatikan agar anak nanti nggak sembelit. Penyebab-penyebab ini kita harus hindari. Betul. Nah, selanjutnya gejala-gejala pada anak kalau mau sembelit itu bagaimana sih? Ya, beberapa gejala dari anak itu seperti berhari-hari tanpa buang air besar secara normal. Misalnya 4 hari, lebih dari 4 hari itu udah dikatakan sembelit ya pada anak. Kemudian yang kedua ini kotoran keras yang sulit atau nyeri untuk dikeluarkan. Jadi anak biasanya kalau BAB tuh kayak ngeden biasa, tapi kok ini seperti
ngedenya kesakitan, itu bisa menjadi beberapa gejala anak kita terkena sembelit. Kemudian sakit perut seperti sakit perut kram atau mual. Kemudian pendarahan rektal, jadi dalam dubur ada pendarahan akibat robekan disebut visura. Jadi kan kalau tinja keras si anak kan ngedenya maksimal tuh. Nah di situ kalau terdapat pendarahan dari dubur berarti itu terjadi sembelit karena dia kesulitan dalam mengeluarkan tinjanya. Kemudian menafsu makan akan menjadi buruk karena dia akan merasa kenyang terus, perutnya kan penuh nggak dikeluarin, jadi dia merasa nggak, nafsu makan akan berkurang dan berlaku jadi ngambek, jadi uring-uringan terus karena nggak enak gitu. Kita aja yang dewasa kalau sembelit sebah nggak enak ya, apalagi anak-anak gitu. Oke, kalau gitu yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, bagaimana cara mengatasi sembelit pada anak nih? Ini untuk yang terakhir adalah cara mengatasi sembelit pada anak. Apa aja sih caranya? Yang pertama ini berikan makanan tinggi serat, itu sudah pasti ya. Anak kita harus dipenuhi seratnya. Jadi cara yang pertama adalah melalui pola makan. Jadi ubahlah menu makanan anak dengan memperbanyak porsi sayurannya dan buah-buahannya. Sebab apa? Sebab sayuran dan buah-buahan itu mengandung serat yang sangat tinggi untuk membantu kelancaran buang air besar si kecil. Nah, ngomong-ngomong nih, dikasih makanan berserat pada anak ya. Makanan berserat yang kita baiknya berikan ke anak balita itu untuk melunakkan tinja, itu contohnya seperti apa aja sih, Kak? Nah, ini bener banget nih. Jadi biar ibu di rumah tahu ya, biar anak kita tuh terpenuhi seratnya. Itu contohnya kayak gini, Beka. Jadi kita memberikan anak kita buah-buahan. Contoh buah-buahannya itu yang kayak serat seperti buah naga, kemudian alpukat, kemudian pepaya, kemudian buah jeruk, dan stroberi. Nah, pada saat anak kita lagi sembelit, jangan dikasih pisang sama apel dulu ya, karena kalau pisang dan apel tuh bagusnya untuk anak-anak kita yang diare, karena itu bisa mengikat air juga, seperti itu. Yang tinggi serat ini selain buah dan sayuran itu ada memberikan sereal yang tinggi serat juga, dan kemudian ada roti gandum. Kemudian yang kedua, memperbanyak konsumsi yogurt. Jadi bakteri baik yang terkandung dalam yogurt itu bisa mengakibatkan proses fermentasi, dapat membantu melunakkan tinja sehingga lebih mudah dikeluarkan. Kemudian cukupi asupan cairan. Nah, memastikan anak minum air yang cukup pada kasus sembelit ini. Jadi cairan tubuh yang tercukupi dapat membantu agar tinja lebih mudah untuk dikeluarkan. Nah, kemudian ajak anak itu biar banyak bergerak ya. Nah, seperti tadi udah di awal bilang, kalau anak bergeraknya itu minim, jadi akan mudah terkena sembelit. Nah, jadi kita ajak anak untuk bergerak. Anak yang tidak aktif bergerak lebih berisiko mengalami sembelit ya. Sebaliknya, jika anak aktif bergerak, nah pergerakan usus dalam mengeluarkan tinja itu dapat terbantu. Jadi kita dapat mengajak anak untuk melakukan olahraga seperti berenang, kemudian menari, lompat tali, dan yang lainnya lah yang ibu-ibu bisa lakukan di rumah gitu ya. Kemudian melakukan pijatan lembut pada perut anak. Nah, kayaknya dulu Beka juga pernah buat ya video pijat perut pada bayi ya, agar lancar buang air besar. Nanti bisa direview juga ke situ. Kemudian untuk yang keenam, ganti susu formula. Jadi apabila anak minum susu formula yang sudah dikonsultasikan dengan dokter, apabila perlu mengganti dengan susu formula jenis lain, ganti. Jadi perlu Anda ketahui bahwa anak-anak yang mendapatkan ASI biasanya itu akan lebih jarang terkena sembelit. Kemudian ajarkan anak untuk rutin BAB. Nah, jadi tadi pernah dibilangin juga ya untuk penyebabnya. Jadi kayak anak-anak kayak males, kayak menahan gitu ya. Jadi ajarkan untuk rutin. Misal mengajarkan anak untuk rutin BAB misalnya tuh tiap pagi hari. Kemudian dengan begitu nanti sensasi atau keinginan BAB akan terjadi pada saat yang ditentukan. Jadi kebiasaan ini dalam mempermudah anak untuk buang air besar dan menghindari ketakutan untuk BAB di sekolah yang tadi pernah saya bilang ya. Jadi kayak di sekolah kan kotor gini-gini, jadi nggak ditakutin lagi. Kemudian yang ke-8 ini menggunakan obat pelunak tinja. Nah, pemberian obat ini bisa dikonsultasikan juga ya, dipertimbangkan dulu, dan kemudian tidak perlu khawatir, penggunaan obat ini aman untuk anak-anak. Pasalnya obat jenis ini hanya bekerja lokal aja nih di saluran cerna tanpa diserap oleh tubuh. Namun perlu diingat, penggunaan obat harus berada di bawah pengawasan dokter anak. Nah, jadi dosis dan lama penggunaannya itu sebaiknya didiskusikan bersama dokter. Jadi jangan asal aja kita kalau nggak tahu ilmunya nanti takutnya malah menambah penyakit baru ya. Kemudian berikan jus lemon. Nah, ini dari mengutip Parenting First Cry. Jadi jus lemon itu berfungsi sebagai obat yang bagus untuk anak-anak yang terkena sembelit ya. Nah, ini lemon mengandung vitamin C yang tinggi, kemudian membantu menarik air ke dalam usus
Kemudian saat kandungan air ini meningkat di dalam usus, nah ini membantu pelunakan tinja dan untuk merangsang anak-anak untuk buang air besar. Contohnya untuk anak-anak ini kayak campurkan jus setengah lemon dalam segelas air hangat, kemudian tambahkan madu ke dalamnya, dan berikan kepada si kecil. Idealnya sebaiknya dikonsumsi pagi hari dengan perut kosong. Meminumnya di pagi hari akan merangsang anak buang air besar dan untuk meringankan sembelit, seperti itu. Kemudian yang ke-10 ini campurkan madu dan biji rami. Jadi madu itu membantu memperkuat sistem kekebalan dan juga membantu sistem pencernaan anak-anak kita ya. Jadi ini bisa menjadi cara mengatasi buang air besar yang keras pada anak 2 tahun. Nah, caranya gimana? Tambahkan 1-2 sendok madu ke segelas susu dan berikan kepada anak-anak yang sedang dalam keadaan perut kosong. Nah, kalau biji rami itu juga membantu mengatasi sembelit juga ya. Jadi rebus beberapa biji rami dalam air selama beberapa waktu, lalu saring dan berikan air yang rebusan itu pada anak kita untuk mencegah sembelit dan buang air besar yang keras. Kemudian yang ke-11 ini, berikan buah blackberry. Nah, ini buah blackberry ini tuh sangat berguna ya dalam menstimulasi secara peristaltik gerak usus ya. Ini membantu mengatur ulang gerakan usus ke rutinitas biasa dan menjadi cara mengatasi BAB keras pada anak 2 tahun. Jadi makan blackberry dengan mengencerkannya dengan air saat perut kosong juga. Wah, penjelasannya bagus banget. Kita jadi sama-sama belajar ya apa itu serba-serbi sembelit lah ya gitu, kesulitan masalah pencernaan pada anak ini. Nah, bagi yang suka video ini bisa klik like dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Goodbye, see you.